Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Jadi kita hari ini sudah sampai pada pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan yang kedua ini saya akan membahas tentang tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Nah, bagaimana? Ada kesulitan atau tidak kemarin mengerjakan? Oke, kita hari ini akan membahasnya satu persatu ya. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian yang pertama. Kemarin adalah buatlah algoritma untuk menukar isi dari dua gelas yang berbeda. Nah, di situ ada gelas A berisi teh dan gelas B berisi kopi. Nah, bagaimana caranya untuk menukar antar dua gelas tersebut? Nah, di sini kita akan membuat dalam bentuk algoritma natural. Yang kedua nanti adalah pseudocode. Yang ketiga adalah flowchart. Nah, bagaimana untuk membuat algoritma naturalnya? Oke, perhatikan. Yang pertama adalah kita membuat judul algoritmanya, yaitu tukar isi gelas. Yang kedua, kita harus menentukan terlebih dahulu deklarasinya seperti apa. Nah, deklarasi itu adalah dalam pemrograman itu mendefinisikan suatu variabel, jadi yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan sistem itu apa saja. Nah, kalau kita membahas tentang menukarkan gelas A dan B, maka yang kita deklarasikan adalah gelasnya. Jadi siapkan gelas A sebagai gelas teh, gelas B adalah gelas kopi, gelas C adalah gelas cadangan. Nah, deskripsinya adalah sebagai berikut. Masukkan isi gelas A ke dalam gelas C. Jadi gelas A yang isinya tadi apa? Teh, dimasukkan ke dalam gelas C, yaitu gelas cadangan yang kosong, isinya kosong. Yang kedua adalah memasukkan isi gelas B ke dalam gelas A. Karena kebalik, jadi masukkan isi isi gelas B ke dalam gelas A, karena gelas A tadi kan kosong sudah dimasukkan di C, maka yang B itu berisi kopi tadi dimasukkan ke gelas A. Nah, setelah itu baru dari gelas C yang sudah diisi teh tadi, ya kan, yang sudah diisi teh tadi dimasukkan ke dalam gelas B. Jadilah selesai, jadilah gelas A yang awalnya teh menjadi kopi, sedangkan gelas B yang awalnya kopi menjadi teh. Nah, seperti itu. Sudah ada gambaran ya, gimana hasilnya? Yang sudah kalian kerjakan sudah sesuai seperti yang saya jelaskan atau belum? Nah, kita lanjut algoritma pseudocode. Nah, ini banyak yang belum paham tentang algoritma pseudocode itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah membuat judul ya, seperti tadi, menukar isi gelas. Nah, kemudian deklarasi, ada gelas A seperti teh, gelas B kopi, dan gelas C diisi kosong karena saya kasih tanda petik. Nah, jadi di sini kosong, jadi saya update tanda petik 2 seperti ini, maksudnya adalah tidak ada isinya. Nah, kemudian deskripsinya adalah baca gelas A yang sudah dideklarasikan tadi, baca read gelas B, read gelas C. Oh ya, perlu saya tekankan di sini bahwa algoritma pseudocode ini sebenarnya adalah sudah menyerupai
pada waktu nanti kita akan melakukan pengkodean dalam bahasa pemrograman. Nah, dalam hal ini saya menggunakan bahasa Pascal. Ini bahasa Pascal ya. Nah, nanti kita akan belajar sebenarnya sih nanti kita akan belajar ke bahasa pemrograman C++. Cuma karena untuk lebih jelasnya untuk menjelaskan algoritma, jadi saya menggunakan bahasa pemrograman Pascal untuk membuat algoritma pseudocode ini. Nah, oke. Langkah selanjutnya setelah dibaca masing-masing variabelnya, kelas A, kelas B, dan kelas C. Setelah itu kita masukkan kelas A ke dalam kelas C. Kelas A ke dalam kelas C. Kelas A ke dalam kelas C. Yang A tadi teh dimasukkan ke variabel kelas, isi dari variabel kelas A dimasukkan ke dimasukkan ke variabel C. Nah, kemudian karena gelas A tadi kosong, maka diisilah gelas B. Nah, di sini diisi. Itu. Nah, setelah itu baru gelas B diisi dengan gelas C. Nah, sampai sini paham? Jadi gelas A yang kosong diisi dengan gelas A kosong diisi dengan gelas C kosong diisi dengan gelas A. Kemudian karena gelas A sudah kosong, maka diisi dengan gelas B. Karena gelas B tadi sudah kosong, maka gelas C yang diisi teh tadi dimasukkan ke gelas B. Ya, sudah selesai, sudah bertukar antara teh sama kopi tadi. Nah, yang terakhir adalah dicetak. Nah, kita cetak hasilnya, write gelas A, write gelas B, seperti itu. Jadi memasukkan variabel ke dalam variabel yang lain itu menggunakan simbol apa? Menggunakan simbol sama dengan. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah algoritma flowchart. Nah, di algoritma flowchart ini start, kita mulai dengan start, kemudian ini simbol apa? Pendeklarasian atau inisialisasi dari variabel. Nah, jadi gelas C kosong, gelas A teh, gelas B B. Kemudian baca gelas A, baca gelas B, baca gelas C. Baru di sini simbol proses. Nah, jadi saya ulangi. Start, kemudian inisialisasi variabelnya gelas C, gelas A, dan gelas B. Setelah itu diinputkan. Inputkan gelas A, input gelas B, input gelas C. Nah, setelah itu baru diproses. Gelas C dimasukkan oleh gelas A. Gelas A dimasukkan oleh gelas B. Gelas A. Maaf, ini gelas B harusnya ya. Gelas B dimasukkan oleh gelas C. Nah, seperti itu. Maka hasilnya cetak print gelas A, print gelas B, dan print gelas C. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut. Persoalan yang kedua adalah algoritma menghitung rata-rata dengan nilai 4 mapel, yaitu 70, 80, 85, 90. Sebenarnya ini sederhana prosesnya. Nah, pakai natural, judul, deklarasi, nilai A, nilai B, nilai C, nilai D sebagai bilangan
sebagai bilangan real. Bilangan real itu bilangan can, nah, yang ada desimalnya. Nanti untuk lebih jauhnya variabel akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Rata-rata juga gitu, real juga. Nah, setelah itu tahapannya, deskripsinya, input nilai A, nilai B, nilai C, nilai D tadi ya, 4 mapel. Setelah itu baru prosesnya apa? Hitung nilai rata-rata. Rata-rata itu bagaimana? Nilai A ditambah nilai B, nilai C, nilai D dibagi jumlah datanya 4 ini ya. 4 ini adalah jumlah dari datanya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir adalah cetak ke layar ya, maaf ini layar. Cetak ke layar. Nilai rata-rata. Nah, selesai. Oke, seperti itu ya. Oke, kita bahas algoritma yang selanjutnya adalah pseudocode. Judulnya menghitung rata-rata bilangan. Deskripsi bilangan A real, B, C, D juga real. Kemudian nilai rata-rata juga real. Deskripsi read bilangan A, bilangan B, bilangan C, bilangan D. Setelah itu hitung rata-rata. Bilangan A ditambah bilangan B ditambah bilangan C ditambah bilangan D dibagi 4. Terakhir adalah print nilai rata-ratanya. Sedangkan ini adalah flowchartnya ya, start langsung read ya, tidak ada pendeklarasian, maksudnya tidak ada inisialisasi variabel, jadi tidak saya isi variabelnya, ini kosongan, kita input dari user. Read nilai A, read nilai B, read nilai C, read nilai D, read nilai rata-rata. Jadi dibaca dulu semua variabelnya, baru dihitung nilai rata-rata sama dengan nilai A tambah B tambah C tambah D dibagi 4. Nah, setelah itu cetak nilai rata-ratanya. Nah, jadi ini input ya, ini input dari user, ini proses, ini output. Jadi ini apa tadi? Input. Ini proses, ini outputnya. Nah, ini outputnya. Nah, seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, anak-anak, mungkin pembahasan kali ini sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada video pertemuan berikutnya. Semangat belajar. Karena nanti tanggal 18 kita akan berencana untuk melakukan tatap muka. Sampai jumpa.